Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Nur Fadilah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasif atau berbahasa persuasif. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kalian bisa paham dan mengerti atas apa yang disampaikan pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan mengenal tentang teks persuasi, pengertian dari teks persuasi, dan juga ajakan dalam persuasi. Pengertian teks persuasi adalah sebagai berikut. Teks persuasi adalah suatu teks yang berisi ajakan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasi mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasi cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca yang didasari oleh fakta dan opini. Sebagai contoh, 1. Penyebab orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang meminta sumbangan mengatasnamakan korban bencana alam. Ajakan dalam teks persuasi. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Ajakan dalam teks persuasi biasanya disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Sebagai contoh, 1. Kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI walau apapun yang terjadi. Yang kedua, narkoba adalah racun yang merusak generasi muda. Jangan pernah mencobanya. Bagian selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks persuasi tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Sebagai contoh, menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makanan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi ajakan kepada pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat kesimpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makanan sehat dan seimbang. Bagian selanjutnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan.
Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Sebagai contoh, kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi, haki yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya? Bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja, kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Struktur yang berikutnya yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan yakni inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Contoh pernyataan ajakan. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja kemajuan teknologi, termasuk internet, biasanya bagai pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai devil advocates, teman yang malah menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Struktur yang terakhir yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali merupakan penegasan ulang terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya. Contoh penegasan kembali. Selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini. Kita tidak tertipu, apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Bagian yang selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu pernyataan ajakan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Contoh yang pertama, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Kaidah yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Yang kedua, Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu opini. Opini adalah suatu gagasan atau ide atau pendapat. Isinya pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Sebagai contoh, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Contoh berikutnya, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata teknis.
Kata teknis merupakan istilah khusus pada bidang tertentu berkenaan dengan topik yang dibahas. Sebagai contoh, kesehatan, dokter, perawat, pasien, pendidikan, guru, siswa, kurikulum. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Sebagai contoh, semua pihak harus bersinergi sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Yang kedua, anak-anak akan mudah terjerumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh 1. Pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk suatu hal, bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Kata perujukan digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Yang kedua, menurut pendapat pengamat pendidikan, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak diubah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Apabila ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, silakan kalian bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.